menggunakan manual tanpa menggunakan Alat bantu. Ada apa aja? Head, pancet. Hetil, chin, lift, sama jauh tas. Ya ingat-ingat ya, head, tail, chin, lift dan Jauh tas. ini nanti sampai pertemuan di akhir akan banyak dibahas. Jadi harus ingat terus. Head, tail, chin, lift itu yang seperti apa? Indikasinya adalah pasien non cedera servikal. Kalau jaw thrust itu yang seperti apa? Indikasinya berarti pasien cedera Cedera servikal. Oke. Yang pertama adalah head, tail, chin, lift. Chin. Head itu ke kepala. Tangan satu kita taruh di area Kepala. chin itu Dagu. dagu, maka tangan kita taruh satu di dagu. Terus diekstensikan. Nah, ini posisi pangkal lidah akan Nah, logikanya silahkan kalian coba nunduk sambil napas. Bisa? Beda? Coba. Lebih plong yang mana? Sama. Ya, karena di sini ketekuk. Ya. Oke. Nah, kita ekstensikan pasien. Nah, ini head, tail, Chin, chin. lift. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai bantuan atau alat sederhana ini minimal sudah ada. Nah, ini kalau enggak ya sudah, kita mau tidak mau harus terus pegang terus. Ya, misalkan kita lagi ngerujuk di ambulan, ya di dalam ambulan kita hetil jilid terus sampai nanti sampai ke rumah. Atau di ambulan misalkan terus ada OPA misalkan, ya sudah kita bisa pasang OPA. Ini boleh dilakukan ketika tidak ada tanda-tanda cedera servikal. Cedera servikal tadi tanda-tandanya ada Adanya jejas di area dada sampai ke kepala. jejas itu apa sih? Jejas itu apa sih? Apa tuh? Hah? Apa tuh, Pak? Ya, jejas itu tanda. Tanda itu tanda-tandanya bisa memar, bisa fraktur, misalkan di klavikulanya fraktur, misalkan dagunya lecet, atau ada luka robekan, atau lehernya ada luka sayatan akibat trauma, pelipisnya beret, misalkan itu namanya jejas. Ya, itu namanya jejas. Jadi ketika kita menemukan pasien ataupun korban, misalkan kecelakaan, terus ada luka area dada atau mungkin pelipisnya lecet, nah itu harus hati-hati. Makanya kalau kalian lihat video pertolongan tuh, kenapa sih orang kecelakaan itu ngelepas helmnya harus hati-hati? Ya takut ada cedera servikal, apalagi udah jelas dahinya lecet, pipinya lecet. Makanya kita harus hati-hati pertolongan pertamanya ya. Helmnya juga dilepas kalau bisa, jangan terlalu banyak menggerakkan area Leher. Bisa jadi pasiennya itu meninggal bukan karena kecelakaannya, tapi meninggal karena kita salah nolongnya. Gitu ya. Nah, itu ya. Itu kalau misalkan tidak ada cedera servikal, kita pakai hetil chin lift. Nah, kalau ada cedera servikal, kita pakai yang jaw thrust. Nah, cari area tulang mandibula nih di pojokan bawah telinga nih. Ada jendolan. Nah, itu yang nanti kalian angkat ke atas. Ya kalau pasien sadar memang susah tahan dia. Tapi kalau pasiennya tidak sadar itu akan bisa diangkat. Nah, kita angkat terus dagunya kita buka sampai mulutnya Terbuka. Sampai kapan? Sampai bantuan datang. Ya kalau belum ada ya mau tidak mau Gitu terus. ya, harus gitu terus ya sampai bantuan datang atau alat Bantu. sementaranya itu ada. Nah, ini teknik yang jaw thrust. Saya tidak, ini pipinya kita bisa tekan ya, selama tidak ada cedera di bagian belakang ini bisa kita buat nahan. Terus tulang mandibulanya kita angkat. Nah, lehernya jangan sampai ke gerak. Oke. Nah, ini sampai mulutnya terbuka. Oke, sudah.
sampai bantuan datang. Oke, jadi yang diangkat adalah tulang, bukan ditutup gini ya, bukan ditutup gini ya, tapi diangkat. Ini diangkat ya, bukan ditutup, tapi diangkat. Ya nanti awas kalau misalnya ini ya, jangan nutup ya, nanti diangkat terus kita buka mulutnya, biar mulutnya terbuka. Nah, sudah itu teknik yang jotras ya, dua teknik yang manual tadi ya, heating chin lift dan jotras. Sekarang kita lanjut ke yang pakai OPA. Nah kita punyanya OPA, tapi pengukurannya OPA sama NPA nanti intinya di pengukuran. Oke, OPA itu modelnya ada yang pipa ya, pipa, ada yang bukan pipa, ini lubangnya ada di samping dan di tengahnya ya. Ini ada fungsinya. Nah penggunaan OPA yang penting adalah ukuran. Cara mengukurnya adalah dari ujung telinga ke ujung mulut. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, sama ya. Boleh seperti ini ya, seperti ini, atau juga boleh seperti ini ya. Ini kegedean ya, kurang lebih ini. Oke, dari ujung telinga sampai ke ujung bibir atau mulut. Oke, sudah? Sama ya. Kegedean. Oke, nah sudah ya. Ini cara pengukurannya. Oke. Kalau NPA karena masuknya lewat hidung, berarti dari telinga sampai ke hidung. Diukur juga. Nah ini kalau segini kekecilan. Nah, kalau NPA bentuknya nggak seperti ini, hanya melengkung biasa, ya. Dan dia bahannya karet, mirip-mirip seperti kateter tapi agak keras. Ya, kalau ini kan rigid, keras dia. Tapi kalau yang NPA itu karet, tapi agak keras. Masuknya lewat hidung. Nah, pemasangan OPA. Ya, perhatikan. Teknik pemasangan OPA kita menggunakan yang pertama teknik cross finger. Disilangkan jarinya. Ya. Sarangi ya. Biar ingat. Jari telunjuk itu menyangga gigi bagian atas. Yang jempol itu menyangga gigi yang bawah. Tujuannya untuk membuka mulut dari si pasien. Oke, jangan di bibirnya. Kalau di bibirnya nanti bisa lecet, bisa robek. Ya. Jangan di gusinya juga, di gigi, ya giginya. Oke. Cara pemasangan obatnya itu menghadap ke atas terlebih dahulu, seperti pancingan. Oke. Oke, tujuannya apa? Kalau kita langsung gini, ini yang ada dia nanti mentok di refleks muntah. Refleks kamar di kaki, di lutut. Ya, nanti resiko refleks muntah. Makanya kita pemasangannya ke atas terlebih dahulu. Nah, kalau sudah masuk sekian, ya hampir masuk setengah lebih ya, sambil kita puter. Ya, terus sambil didorong. Nah, ini nanti menyangga area lidah, pangkal lidah. Oke. Nah, muternya perhatikan. Muternya itu kalau kita masangnya tangan kiri ya muternya nanti ke kiri. Kalau kita masangnya pakai kanan ya muternya ke kanan. Ya. Jangan dibalik. Ya. Jadi nanti nyenggolnya tuh nyenggol dinding pipi. Ya, nyenggolnya itu dinding pipi, bukan refleks muntah yang ada di laring. Ya. Makanya kita pemasangan menghadap ke atas. Oke, masuk separuh, kita sambil putar ke bawah. Ya, posisinya nanti cekungannya itu ada ke sana. Oke. Nah, melepasnya. Nah, ini melepasnya. Melepasnya kita tidak perlu putar-putar. Buka aja cross finger terus ikuti bentuk
opaknya. Selesai. Ini bisa dipasang ya cukup lama lah, seminggu masih bisa ya. Kalau misalkan pasiennya tidak sadar, semingguan ya masih bisa kita pasang. Oke, nah ini selanjutnya adalah pertanyaan. Kalau misalkan pasiennya itu tidak sadar, ini contoh kasus ya, pasiennya tidak sadar, terus pernapasannya tidak adekuat, ada bunyi napas tambahan snoring, berarti pasiennya ngorok. Berarti penyebab sumbatannya tidak sehingga kita pasang, kita pasang OPA ya, kita pasang OPA. Pas dicek oksigennya ternyata katakanlah 95. Nah, berarti kan kita butuh juga oksigenasi. Terus apa yang dipasang oksigenasinya? Nasal. Nah, kan ketemu nih oksigenasinya, berarti pemasangan nasal Kanul. Pertanyaannya, pemasangan nasal kanulnya ada di mana? Disambungkan ke Pasang nasal kanulnya di mana? hidung. Di alat bantu napasnya. Di alat bantu napasnya. Oh iya benar. Oh iya bisa. Alat nasalnya dipasang kemana? Di Hidung? alat bantu napasnya. Di hidung? Atau di mana? Di alat bantu napas. Yang hidung angkat tangan. Yang hidung angkat tangan. Yang di opanya angkat tangan. Di orang parunya. Hidung. Kan pakainya nasal. Tetap di hidung. Iya, kan ini cuma membantu si lidahnya supaya nggak jatuh. Oke. Kalau masakan lupa buat ke breathingnya, kalau Breathingnya, jalan napasnya. Oke. Emang udara masuknya lewat mana? Nah, kan mah. Lewat hidung. Oke. Nah, logikanya sekarang pasiennya ada suara berarti dia cenderung napas lewat mulut. Makanya kita bebaskan jalan napasnya Dulu. Nah, logikanya berarti sekarang lebih lancar yang di mulut apa yang di hidung? Di mulut. Di mulut. Iya. Berarti pasangnya ada di mulut, di Ya itu aku nggak Wah, tahu. ini sering nanti kalian kasus di rumah sakit tuh banyak ketemu sudah terpasang OPA, pasang nasal tapi masih nasalnya di hidung. Nah, itu yang kurang pas. Bukan salah ya, tapi kurang maksimal jadinya, oksigenasinya tuh jadi kurang maksimal ya. Karena apa? Karena logika sudah lebih lancar yang ada di mulut. Ya. Oke, kadang itu di rumah sakit tuh pasiennya terpasang OPA, SpO2-nya 95, sudah dikasih nasal kanul, tapi SpO2-nya enggak cenderung membaik. Ya, karena masang nasalnya ada di hidung. Nah, makanya OPA bentuk seperti ini itu ada fungsinya. Nah, ketika terpasang OPA ya sudah kita pasang di OPA-nya. Oke. Pasangnya di Opa. ini. Kalau opanya yang bentuknya seperti ini, kita tidak perlu memodifikasi nasal. Tapi kalau yang seperti ini, itu kita harus bikin jadi monokanul. Jadi cuman satu jalur. Ya sudah, kita potong saja pakai gunting, terus dimasukkan, difiksasi. Ya jangan sampai terlalu dalam. Itu ya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi besok kalau ada pasien pasang OPA jangan salah ya. Pasangnya jangan di hidung. Oke, ini ngelepasinnya tinggal di sudah? Nah, Oke, silahkan dicoba dulu pasang OPA, hetil sinlif dan jautras. Yuk, silahkan.
saya nyiapin yang briefingnya. Jadi posisinya seperti ini. Nah biasanya pasien akan pegangin sini nih. Oke. Menunjuk. Sambil saya bantu, sambil usahakan untuk mengeluarkan benda asingnya biar pasiennya sambil usaha. Terus kita pegang pakai tangan yang satunya, kita hentakkan ke dalam terus ke atas, ya, ke dalam terus ke atas. Aduh. Oke. Ya. Diangkatkan ke dalam terus ke Gitu. sebanyak jangan beneran ya, kalau beneran sakit. Ke dalam ke atas. Sebanyak 3 sampai 5 kali. Oke, yuk. 1 Aduh. 2 kalau sudah keluar ya sudah cukup ya. Kalau sudah keluar cukup, tapi kalau belum kita lanjutkan ke teknik selanjutnya yaitu back blow. Back blow berarti posisi penolong ada di samping. Posisi penolong ada di samping. Oke, samping. Terus tangan yang tidak dominan menyangga tubuh pasien. Disangga. Ya. Nah ini kita nanti pukul area. Kalau yang kidal ya boleh dibalik. Kalau yang kidal boleh dibalik. Sama tadi juga yang kidal ya, kalau yang lebih dominan yang kidal silahkan yang ditempel ya. Oke. Nah posisi disangga pasiennya ya, kalau enggak nanti kejungkel ya. Oke. Terus pukul area punggung. Oke ya. Menggunakan seluruh telapak tangan. Jangan pakai ini. Tapi seluruh telapak. Oke. Sama 3 sampai 5 kali. Yang mantep. Satu. 3 sampai 5 kali. Oke. Kalau sudah keluar sudah. Kalau belum ulangi dari awal. Ya, dari hemorrhage lagi. Oke? Oke? Sudah? Oke. Nah. Ada pertanyaan? Enggak ada? Nggak ada. Yakin? Insya Allah. Kalau pada anak-anak gimana? Nah itu. Baru mau ditanyain udah keduluan. Oke, kalau pada anak-anak ketika dia sudah bisa berdiri, maka posisi penolong yang menyesuaikan tinggi anak. Kalau sudah bisa Berdiri. kalau belum, posisinya itu pentumnya yang itu, ambilin yang itu, pojok, di bawah AC, Ya, resusitasi jantung paru juga kita harus melakukan Motumot. Jadi diperhatikan nanti karena akan terpakai terus, oke? Ya. Akan terpakai terus. Ini alkohol mana? Oke, kita bersihkan dulu. Bekas ya. Ini alkohol ya, buat bersihin, bukan buat diminum. Siapa yang haus tuh? Takjil. Yuk nyari takjil teh. Ke ini dulu tapi ke kosan dulu haus banget. Kata Mila. Jadi bilang. Kalau mau tumon, Mulut ke prinsip mulut. pemberiannya adalah Pakai APD posisi penolong. posisi penolong Posisi ada penolong di samping. samping. Nah, teknik yang airway management yang dipakai
Teknik ARW-nya apa tadi? Oh, yang ini Pak, head tilt chin lift. Deal. Chin lift. Misalnya ini lehernya keangkat. Oke. Oh iya. Enggak pertanyaannya. Aduh. Ya soalnya Parcel. ini kan dipakai gantian jadinya Iya, estetik. kita harus tutup. Bapak itu Nanti enggak kayak parcel. Harusnya satu mahasiswa udah punya yang kayak gitu sendiri. Ini kalau praktek ya biar nggak usah ini. Ya udah sih Udah harusnya stoknya banyak. Ya, kencang dong. Oke, sudah ya. Nah, Mode to mode, perhatikan. Memberikan bantuan napas itu ada waktu yang harus diperhatikan. Iya. Ketika pasien henti nafas aja, hanya henti nafas, maka cara memberikannya adalah 10 kali per menit. Henti napas. Ketika henti napas saja, berarti dikasihnya 10 kali per menit. Berarti setiap berapa detik kita berikan bantuan napas? 6. Setiap 6 detik kita kasih bantuan napas sekali. Oke, jadi 1 menit itu 10 kali. Paham? Oke, setiap 6 detik kita berikan sekali. Kalau henti napas saja. Tapi kalau henti napas, henti jantung, prinsipnya berubah. 30 kompresi, 2 kali napas buatan. 30 banding 2. Kalau 1 penolong. Hanya 1 penolong. Oke. Nah, kita praktekkan yang 10 kali per menit. dulu. Oke. Posisi posisi penolong ada di Samping. lakukan hetil. Lift. Cover atau tutup seluruh mulut pasien dengan mulutnya penolong. Sambil memberikan bantuan napas, sambil lihat pergerakan dinding. Dinding dada. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai kapan? Sampai kapan? Bantuan. Kapan kita berhenti? Bantuan datang. Ketika bantuan datang atau alatnya, baggingnya sudah ada, Ya. atau pasiennya tiba-tiba dia ada Kesadaran. napas. Napas. Nah, berarti kita boleh berhenti melakukan Bantuan. pertolongan. Oke? Ya. Sudah? Udah. Perhatikan niupnya ya, niupnya seperti orang napas. Ya, jangan Oke, ini nanti lihat ya. Nah, itu nggak bisa. Nggak akan masuk ke. Nah, dilihat pergerakan dinding Dada. Kalau dinding dadanya yang bergerak, berarti betul masuk ke paru. Paru. Tapi kalau perutnya yang gerak atau mengembang, berarti dia masuknya ke Lambung. bisa jadi hetil chin lift-nya kurang Tepat. benar. Jadi yang lebih terbuka adalah Esofagus. maka cenderung masuk ke Perut. perut. Itu ya. Nah, itu yang 10 kali per Menit. Nah, kalau misalkan henti jantung, henti napas, 30 kompresi, 2 kali napas Buatan. ya, kita kompresi 30, terus 2 kali napas hetil chin lift, 1, 2, lanjut kompresi. Oke, 10 sama 2 ya? 30. oke. 30 banding sampai kapan? Bantuan datang. Sampai bantuan datang atau pasiennya tiba-tiba ada napas, ada nadi. Ya. Itu dulu, cukup itu dulu. Nanti tambahannya nanti masih ada pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Itu mode to mode breathing. Ini nanti akan dipakai untuk pertolongan pada pasien-pasien henti napas ataupun henti. Jantung. Oke, sudah? Sekarang kita lanjut ke mode to Mas.
Motumax ini lebih aman daripada Moto karena ada alat bantu yaitu sungkup. Ya. Nah, yang penting itu kita ukuran sungkupnya harus Sesuai. Nah, posisi penolong itu ada di Atas. atas. Ya. Posisi penolong ada di Atas. Ini. Ingat, yang lancip menghadap ke atas, Atas. atau yang nempel di hidung. Oke. Usahakan ukurannya pas. Cara megangnya, empat jari kita ada di area Mandibularis. terus posisinya etil cinlif bisa etil cinlif, bisa juga jauh. Jauh teras. Oke. Nah, kita praktekkan yang etil cinlif. Sama prinsipnya. Kalau hanya henti napas berarti 10 kali per menit. Kita berikan sambil melihat pergerakan dinding. Dada. Ini agak ditekan biar udaranya nggak bocor ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sampai Bantuan dalam atau ada tanda-tanda pernapasan pasien. ada napasnya atau alat Alat Iya awal nggak langsung sudah. Nah, 2, 3. itu mod. Ininya 2 kali. Sekarang kita pakai Kira 10. bagging. Namanya Ambu bag. ada 3 ya, Ambu BVM bag. bisa, Reservoir. bagging bisa, ambu bag bisa. Jadi nanti kalau di rumah sakit ketika disuruh ngambil bagging, ya jangan bingung, ini bagging. Suruh ngambil ambu bag, ya ini ambu bag nih, sama bentuknya, alatnya juga sama. Oke? Nah, ini kalau yang ada reservoirnya seperti ini bisa disambung ke Oksigen. oksigen. Nah, ini kita tinggal pasang, terus sambungkan ke Oksigen. Tabung. Nah, ini disambungkan ke sungkupnya. Oke. Nah, dominan mana kalian tangannya? kanan. Oh, kanan ya kanan. Oke, posisi penolong usahakan ada di atas. Atas. Di atas. Oke. Membentuk huruf C meganginnya. Oke, bentuk huruf C. pasang di sini. C. Nah, yang 3 ini ada di Mandibularis. terus etil. Chin lift. Nah, kita berikan pernapasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ngembang 1, tadi. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ingat ya, seperti orang bernapas. Jangan kayak orang Nancy, jangan ya. Oke. Sambil dilihat pergerakan dinding. Dada. Oke. Nah, kapan berhenti? Ketika bantuan datang atau sudah ada tanda-tanda pernapasan dari Kan udah ada bantuan. Kalau pasien Kalau udah pasiennya- ada Kalau pasien tanda-tanda. udah ada tanda-tanda pernapasan. Atau kita sampai di rumah sakit, terus pasiennya dipasang Ventilator. bantuan. Oke, begitu ya. Itu untuk yang breathing. Jadi ada 3 apa aja yang bisa kita praktekkan. Mas, Bag valve mas. big valve mas, BVM. Apa? Apa aja? mas tumak, mouth to mouth, Bag valve mas. BVM.
Itu nama alat. Nama alatnya bag bagging. Nama ini udah selesai. Yang kedua, nah, kalau tahu namanya boleh dipanggil namanya siapa, ya. Jadi dicek kesadarannya. Oke, pasiennya nggak sadar. Terus apa yang dilakukan? Lihat napas. Lihat napas ada gasping atau tidak. Ingat rantai keselamatan. Oh, rantai keselamatan. Setelah cek, ada poin apa yang belum? Apa Pak? Cek nadi. Ada Panggil ambulans atau Panggil bantuan. Pick one person around you and ask them to call emergency services. Oke. Minta tolong orang di sekitar Anda untuk memanggil bantuan. Ya, kalau di Indonesia kurang lebih seperti ini. Tolong, ada pasien tidak sadar, panggil ambulan dan bawakan AED. Kita fokus nanti untuk melakukan pertolongan. Jangan kita yang ribet nyari pertolongan. Karena kita yang menemukan kondisi pasien tidak sadar. Apa-apa, nggak sadar. Tolong panggil bantuan dan bawakan AED. Oke. Setelah itu kita cek. Setelah minta bantuan, apa setelah minta bantuan? Take at least 5 but no more than 10 seconds to feel for a pulse. If you do not feel a pulse, begin CPR. CPR. Kalau Cek misalkan nadi nggak tidak nemu, boleh lebih dari 10 detik. Jika tidak ada nadi, segera mulai CPR. cek nadi. Nadi di mana? Karotis. Arteri karotis. Nah, ini hati-hati ya. Arteri karotis itu ada dua, kanan dan kiri. Ya. Kalau kita penolong dari sebelah kanan, ya cek aja yang sebelah kanan. Ya. Caranya gimana? Gini. Cek aja yang sebelah. Jangan menyilang. Kalau menyilang ini takutnya kalau ada orang awam yang nggak tahu, dikirain kita nyekik malahan. Ya. Contoh gini, ini dicekik nih sama orang yang pantesan mati. Gitu. Hati-hati. Ya. Kalau kita di sebelah kanan ya cek yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ya cek sebelah kiri. Gitu ya. Oke. Setelah cek nadi, cek napas, kemungkinannya ada 3. Pasien ada nadi, ada napas. Ada nadi nggak ada napas. ya, tunggu. Ada nadi, ada napas. Apa yang kita lakukan? Ini Posisi recovery itu. Ya, amankan pasien. Ya. Kemungkinan dia pingsan ya. Boleh diposisikan semipolar, boleh recovery, boleh diberikan oksigen, tapi tanpa CPR. Ya, karena pasiennya hanya pingsan. Ya, ada nadi, ada napas. Kemungkinan kedua, ada nadi, tidak ada napas. Apa yang dilakukan? tadi itu apa ya? Kompresi dada. Ada nadi, tidak ada napas. Oh, beri napas buatan buatan. 10 kali menit kali per menit. Nah, berikan napas Buatan. karena ada nadinya, kita nggak perlu Kompresi. Yang ketiga, tidak ada nadi. Tidak ada nadi. Kalau tidak ada nadi, otomatis Pasti nggak tidak ada napas. napas. Bigan langsung kita lakukan CPR. Oke. Sudah ya tadi cek nadi, cek napas, tidak boleh lebih dari 10 10 detik. detik. Perform compressions. Nah, ini yang dinamakan high quality of CPR CPR. Kecepatannya 100 sampai 120. Nah, dengar suaranya. Nah, itu adalah irama kalian melakukan kompresi. Oke. Cepat, karena 1 menit kalian harus bisa melakukan kompresi dada sebanyak 100 sampai 120. 5 siklus itu berarti 30/2 sebanyak 5 siklus. 5 kali. 30/2 itu baru 1 siklus. 5 siklus berarti kali 5. 5 kali. Oke? Sudah? Sudah ada gambaran? Ternyata 1 siklus. Oke, yang pertama itu kecepatan kedalaman, 5 cm. full recoil, minimal instruksi, dan Ventilasi. Oke, di sini kita nanti akan kelihatan
Ya, Phantom ini akan nanti membantu kita. Perform compressions. Nah, di Phantom ya boleh mendekat. Kalau kita tekanannya kurang dalam, ya itu nanti akan muncul yang namanya too weak. Ya, berarti kita tekanannya kurang dalam. Kemudian kalau kita pelan, terlalu pelan, itu nanti akan muncul too slow. Tapi nggak muncul ya. Ini too weak ya. Nanti ini indikatornya gini. Indikatornya kalau kalian kurang dalam nekannya, kan tadi standarnya 5 cm. Di sini akan muncul too weak. Kurang dalam, terlalu lemah. Kalau kecepatannya kurang, nanti akan muncul too slow. Ya, terlalu pelan. Kalau kecepatan nanti too fast. Oke. Kemudian nanti ada indikator full recoil, recoil needed. Berarti recoil kalian belum bagus, masih posisi ketekan udah ditekan lagi. Kemudian kalau posisinya nggak bener, nggak di center of cheese, nanti akan muncul wrong position, posisinya salah. Oke, nah nanti akan kelihatan di situ. Ya, dari kecepatan, kedalaman, kemudian posisi, ya udah benar atau belum, kemudian recoil itu nanti akan kelihatan. Jadi kalau belum maksimal, belum high quality CPR, itu nanti akan kebaca. Nah kalau sudah bagus itu nanti di situ akan otomatis muncul tulisan good. Berarti good itu udah bagus. High quality CPR-nya udah bagus. Oke. Oke, 30 banding 2. Kok masuk ya? Nggak muncul. Take at least. Perform compressions. Nggak bisa kebaca. Oke, itu Good. need recoil ya, recoilnya kurang bagus. Itu ada too fast ya tadi ya. Ya kan? Itu kalau kecepatan nih. Oke. Nah, setelah RJP terus Attach an automated external defibrillator as soon as available and jadi follow setelah 5 prompts. siklus baru kita cek nadi, cek napas, kemudian cek defibrillator ya. Baru nanti tergantung iramanya apa, shockable atau non shockable. Kalau non shockable lanjut RJP lagi. Kalau shockable berarti defibrilasi. Oke, ini saya udah ya, urutannya sudah ya. Oke. Sekarang mulai dari awal ya. Oke, saya contohkan mulai dari awal. Perform compressions. Oke. APD ya, jangan lupa. Nah, kalau pertolongan wajib APD ya. Lupa tadi kelewat. Oke, saya praktekkan dari awal. Silahkan diperhatikan. Saya praktek dari awal. Oke, kita menemukan pasien tidak sadar. Oke, pertama aman nolong, aman pasien, aman lingkungan. Sudah aman, kita cek kesadaran pasien. Pak bangun Pak. Oke, pasien tidak sadarkan diri. Tolong panggil ambulan dan juga bawakan AED. Ada pasien tidak sadar. Oke, saya cek nadi tidak ada, napas tidak ada, kita mulai CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Mulai. 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 30 menit tuh. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 10. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Lima siklus, cek nadi. Oke, nadi sudah teraba, napas sudah ada. Sudah 5 siklus, baru boleh berhenti. Belum ada nadi, belum ada napas, lanjut Lanjut RJP. RJP. Jangan lupa sebelum lanjut cek Devi. Oke, kalau iramanya stable akan kita lakukan shock. Ya, oke. Nah, ini latihannya adalah, Compressions. nah, kita harus tahu. Nih, kalau saya nekannya di sini, nanti akan muncul wrong position. Ya, karena kita napas. Cara menentukannya, ujung sternum, ujung clavicular. Ya, tentukan titik tengahnya. Oke, sudah. Jangan. Nah, kalau laki-laki nih biasanya banyak yang salah. Laki-laki itu memang ada indikator bahwasanya di bawah puting turun sedikit, tapi itu khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa. Ya, jadi cara menentukannya biar aman, ujung sternum dan clavicular. Tentukan titik tengah. Perhatikan ketika RJP, tangan lurus ya. Tangan lurus, posisinya terserah, mau gini boleh, mau gini boleh, mau gini biasa boleh, serah ya. Mau kiri yang di bawah, kiri yang di atas boleh, terserah. Yang penting lokasinya benar. Oke, perhatikan kekuatan kalian harus mau di mana, mau kekuatannya ada di titik sini atau titik sini atau titik sini. Itu yang ada di tengah. Ya. Kalau saya ini biasanya. Ya, jadi yang di tengah itu yang lokasi ini. Ya. Kemudian, tangan lurus. Ya. Lurus mendorong itu ke dalam. Ya, bukan nyerong ke sana, ke sini ataupun ke sana ke sini. Lurus ke tengah. Oke. Kekuatan. Nah, ini kekuatan ini cewek semua ya kebetulan ya. Kekuatan ingat-ingat tidak di tangan. Kekuatan ada di bahu dan pinggang. Ya, bahu dan Pinggang. Perhatikan, saya itu neken ini cuman menjatuhkan badan ke pasien. Kekuatannya ada di bahu dan pinggang. Kok. Oke ya. Nah, lihat, saya itu kekuatannya ada di apa? Pinggang dan bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini pokoknya sampai good aja ya. Karena kalau belum berarti kualitas CPR-nya belum bagus. Itu ya. Oke. Nah, tangan lurus, posisinya kekuatan ada di bahu. Jangan di tangan, kalau di tangan gini nanti jadinya. Itu kalian capek. Baru 1 siklus saja saya yakin udah capek kalau kekuatannya di Tangan. Oke, itu ya. Oke, silahkan dipraktekkan yang mau mencoba, karena tidak segampang Yang dibayangkan. menonton.
Oke, silakan. Jadi usahakan sampai good ya.